Selamat datang di channel Inspired EXO, ruang hening tempat kita melambat, bernafas, dan mendengarkan bisikan lembut yang menuntun untuk kita pulang pada diri sejati. Aku Kali, seorang spiritual life coach dan shaman healer. Di sini aku berbagi kisah, pengalaman, dan refleksi dari perjalanan jiwa tentang penyembuhan, kesadaran, dan menemukan makna di setiap langkah. Tarik nafas perlahan, biarkan hatimu tenang, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Seperti biasa, rutinitasku adalah mengantar jemput anakku dari tempat lesnya dengan motor kuningku. Jadi siang itu, cuaca benar-benar terik sekali. Selepas menjemputnya, aku berkendara ke kios buah-buahan di sekitar area tempat les anakku. Nah, saat menuju rumah, mataku tuh terpaku pada satu sosok yang aku familiar melihat punggungnya selama beberapa waktu terakhir. Itu adalah seorang bapak yang tangan kanannya menenteng termos air panas dan di pundak kiri dia menenteng sebuah kotak plastik ukuran kecil melangkah terseok-seok. Bapaknya terlihat agak sulit berjalan. Pundaknya itu miring, sebelah kayak menahan beban yang dibawanya. Pakaiannya lusuh dan tertarik akibat tali dari kotak yang ditentengnya. Sesekali aku mendengar dia meneriakkan kata kopi, kopi, dengan volume yang tidak terlalu lantang dan hanya cukup didengar dari orang-orang yang dekat dengannya aja. Nah, hatiku tuh berkata, itu tuh panggil Gih, beli. Tapi otakku berkata, buat apa kopinya? Kan gak minum juga. Lalu aku merasakan khawatir yang tidak jelas. Sehingga akhirnya aku pun berlalu begitu saja melewati si bapak lagi. Setelah itu aku mampir membeli air kelapa. Dan di momen aku menunggu air kelapa itulah aku berperang lagi nih di dalam batin. Untuk kesekian kalinya ketika melihat bapak tersebut. Akhirnya aku memutuskan mengikuti dorongan hatiku, yaitu putar balik. Bapaknya itu sudah berjalan mendekat, tapi lalu berbelok ke suatu gang yang lebih kecil. Aku menyusul dan menyapanya. Kemudian aku bertanya, "Pak, Bapak jual kopi?" Bapak itu dengan nada yang senang menyambutku. "Iya non, mau mentah atau seduh?" Aku memilih mentah saja. Lalu karena itu gang kecil, aku harus mencari tempat berhenti yang tidak mengganggu lalu lalang orang. Bapak itu lalu berkata kepadaku bahwa hari itu panas sekali ya. Cari tempat yang sejuk aja biar gak kepanasan. Aku terharu mendengarnya. Kemudian setelah parkir motor di depan sebuah kos-kosan, bapaknya pun ikut bergabung menghampiriku di sana dan menurunkan kotaknya. Namun aku memperhatikan kayaknya ya dia agak kesulitan untuk duduk karena salah satu kakinya itu ternyata tidak bisa ditekuk, sambil dia juga menanyakan kopi apa yang aku inginkan. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya hanya ada gelas-gelas plastik cup kecil, beberapa saset kopi instan, dan ada satu buah pisang rebus dan 2 buah mangga kecil. Kemudian bapaknya bilang dia diberikan 2 buah mangga tadi. Dia bilang, "Bawa saja non, buat adiknya," sambil menunjuk anakku. Aku bilang gak apa-apa, tidak apa, Bapak makan aja, terima kasih. Lalu aku memilih 2 bungkus kopi yang ada. Kutanya berapa, dia menyebutkan modalnya belinya Rp2.000 dan dijual Rp2.500. Lalu aku pun membayar sejumlah uang dan aku bilang simpan saja Pak sisanya. Bapaknya mengucap syukur dan berterima kasih dan mendoakanku dan anakku. Aku berterima kasih dan siap-siap melanjutkan perjalanan pulang. Bapaknya masih menawarkan buah mangganya untuk kubawa sebelum aku jalan. Namun aku minta dia simpan saja untuk dirinya. Aku sempat bertanya di mana tinggalnya. Dia menyebutkannya.
Dan aku sungguh terkejut ya, ternyata betapa jauh jalannya dengan kondisi itu. Selepas aku berlalu, air mataku tak terbendung. Sepanjang jalan aku menangis dengan perasaan tertusuk-tusuk. Aku tuh terkejut betapa mudah bagi bapaknya memberikan satu-satunya kelebihan yang dia dapat hari itu. Aku terbayang senyumannya, aku terbayang nadanya yang ramah, dan tidak ada energi rasa memanfaatkan kondisinya untuk dikasihani. Karena dia pun tidak mengasihani dirinya sendiri dengan memilih berjalan kaki sejauh itu dan bukan meminta-minta. Hari itu aku belajar sangat banyak dalam konteks singkat itu, bahwa perasaan kaya dan kemelekatan itu bukan tentang berapa yang bisa diberikan saat sedang memiliki semuanya, melainkan saat tidak memiliki apa-apa dan masih bisa memberikan dengan mudah.